Selamat datang kembali di Habibi Channels. Di episode kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada bayi yang ada di dalam kandungan, menghilang secara mistis dan menakutkan. Ini adalah sebuah cerita yang pernah aku dengar dari almarhum ibu, bapak, serta kakakku. Ibuku dulu bercerita tentang kisah ini ketika dia menyuruh kakak untuk menjaga istrinya yang sedang hamil agar tidak terjadi hal yang sama. Aku akan menggunakan sudut pandang keluargaku agar kalian bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi di sana, versi kami sebagai tetangga depan rumahnya yang mengetahui persis dari awal sampai akhir cerita ini. Tahun 1990 di daerah selatan Jawa Barat. Ibuku dan Bu Sri hamil dalam waktu yang berdekatan. Bu Sri adalah tetangga depan rumah. Rumah kami terpisah oleh jalan dan sebuah halaman kecil dengan sebuah pohon mangga di depan rumahnya. Kalau tidak salah, jarak kehamilan ibu dan Bu Sri hanya berbeda 1 bulan pada saat itu. Ibu mengandung anak keempat, yaitu aku, sedangkan bagi Bu Sri itu adalah kehamilan pertamanya. Sehingga Bu Sri sering main ke rumahku untuk mencari tahu bagaimana cara mengurus anak untuk mempersiapkan kelahirannya kepada ibuku yang lebih berpengalaman. Dan ibu menyambutnya layaknya saudara kandung sehingga mereka berdua sangatlah dekat. Bu Sri bukan warga asli sini. Dia adalah seorang perantau yang dinikahi oleh suaminya yang merupakan kenek dari mobil angkutan provinsi kepunyaan bapakku. Sehingga Bu Sri tidak mempunyai saudara di kampungku ini. Makanya keluargaku sudah dianggap saudara olehnya pada saat itu. Semuanya baik-baik saja hingga suatu saat di mana kandungan ibu dan Bu Sri sudah melewati 6 bulan. Kita yang sedang terlelap tidur dikejutkan oleh sesuatu yang aneh dan di luar nalar. Dan itu adalah awal dari teror yang menimpa Bu Sri dengan segala kengeriannya. Kita yang sedang tertidur pada malam itu mendengar sebuah langkah kaki dari luar, dan hal itu membuat salah satu kakak tertuaku terbangun. Dia berjalan melewati gang yang ada di antara rumahku dan rumah Ibu Sri sambil memukul tembok-tembok rumah dengan benda yang dia bawa. Awalnya kakakku cuek dan menganggap bahwa itu adalah orang iseng yang sedang lewat depan rumah. Tapi ternyata hal itu terjadi selama beberapa hari dan kemudian menghilang begitu saja tanpa jejak. Namun, 2 hari berselang, terjadi sesuatu yang aneh kembali. Suara dari orang yang memukul tembok berganti dengan suara dari atap rumah, seperti ada beberapa orang yang berjalan di atap dan berusaha masuk ke dalam rumah. Semua kakakku yang mendengar hal itu akhirnya mendengar suara gaduh tersebut. Bahkan mereka terbangun dari tidurnya. Kakak pertamaku yang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, memutuskan untuk keluar. Ketika dirinya keluar, dari kejauhan dia seperti melihat seseorang yang sedang berdiri di belakang pohon mangga yang ada di antara rumahku dan Bu Sri sambil membakar sesuatu di sana. Kakak hanya melihat orang itu dari pintu rumah. Dia, yang pada waktu itu masih sekolah di SMA, terlalu takut untuk mendekat, bahkan berteriak kepada orang itu. Namun tak lama, hal itu disadari oleh orang tersebut, karena dia tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Setelah itu, suasana di sekitar rumah menjadi tidak enak. Kakakku tiba-tiba merinding. Bahkan, dirinya mencium bau wewangian dari arah pohon mangga. Dia akhirnya lari dan masuk ke dalam rumah sambil mengunci pintu karena ketakutan. Pagi pun tiba, kakak yang melihat kejadian itu akhirnya memberitahuku dan ibuku. Namun ibu hanya menjawab
orang itu tidak sampai masuk ke dalam rumah, tidak ada barang yang hilang kan? Kakakku hanya menggelengkan kepala dan ibu hanya mengangguk sambil mengusap kepala kakakku dan menyuruh dirinya untuk siap-siap berangkat sekolah bersama adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Pagi itu, Bu Sri yang biasanya datang dan ikut Karena ibu khawatir apalagi ada laporan dari kakak atas kejadian semalam, maka ibu berinisiatif datang ke rumahnya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi kepada Bu Sri pada saat itu. Ibuku mengetuk pintu rumah Bu Sri pada saat itu, terlihat tidak ada jawaban di sana. Bahkan pintunya masih tertutup rapat. Akhirnya, dirinya berinisiatif memutar arah ke belakang rumah. Dia membuka pintu belakang yang merupakan dapur yang jarang dia kunci, karena ketika suaminya pulang, dia bisa langsung masuk tanpa harus menggedor pintu depan. Ibu yang sudah dekat dengan Bu Sri langsung masuk melewati pintu belakang, ditemani dengan kakakku yang ketiga. Dengan tergesa-gesa dia masuk ke dalam, mencari tahu keadaan Bu Sri. Betapa terkejutnya dia melihat Bu Sri yang tak sadarkan diri di bawah kursi kayu di ruang tamu, dengan wajahnya sedikit pucat dan berkeringat. Sontak, ibuku langsung berteriak ke arah kakakku yang pada saat itu ingin berangkat sekolah, untuk membantu membangunkan Bu Sri dengan keadaan yang panik. Tak lama kemudian, Bu Sri pun tersadar dan duduk di kursi sambil memegang teh hangat buatan ibuku. "Bu, semalam saya mendengar suara gaduh di atap, seperti ada kucing yang sedang berantem. Terus tak lama seperti ada orang yang melempar pasir ke atas rumah, katanya dengan tangan yang bergetar. Setelah itu, saya terbangun. Saya berniat mengusirnya pakai air." Semua suara gaduh yang dia dengar mendadak terhenti ketika saya terbangun. Semuanya mendadak hening, seperti tidak terjadi apa-apa. Bu Sri sempat terdiam beberapa saat. Tangannya sedikit bergetar, sehingga air teh hangat yang dibuat ibuku sedikit tumpah ke tangannya. "Terus bagaimana? Kenapa ibu bisa sampai tidur di bawah?" tanya ibuku dengan nada yang pelan. Bu Sri hanya menatap jendela, sebuah jendela depan yang tertutup oleh tirai berwarna merah dan bermotif angsa pada saat itu. Aku melihat sesuatu yang mondar-mandir di depan rumah Bu. Dia muncul dari arah rumah ibu ke rumahku. Awalnya aku kira itu adalah suamiku. Namun, setelah menunggunya membuka pintu belakang, seperti suamiku ketika pulang, orang yang ada di luar tidak melakukan hal itu. Malah, dia kembali lagi mengelilingi rumah seperti sedang mencari sesuatu. Aku penasaran, siapa dia? Kenapa dia mondar-mandir di sana? Aku sedikit mengintip dari kaca untuk mengetahui siapa dia. Bu Sri kembali terdiam, tangannya bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Pas aku membuka jendela, tiba-tiba orang itu hilang, malah muncul semilir angin tipis di dalam rumah dengan bau busuk yang menyengat, dan setelah itu aku tidak sadarkan diri sampai ibu datang. Setelah kejadian semalam, kakakku yang pertama harus tidur di luar, ditemani oleh kakakku yang kedua untuk menjaga ibu dan Bu Sri yang letaknya tidak terlalu jauh sehingga masih bisa terlihat ketika mereka berjaga. Bu Sri merasa sedikit tenang karena melihat kedua kakakku yang diam di depan rumah. Bu Sri akhirnya bisa kembali tidur dengan tenang setelah melihat kedua kakakku berjaga di sana, sambil mengusap-usap perutnya yang semakin membesar. Dia tersenyum di atas kasurnya sebelum akhirnya memejamkan mata di dalam kamar. Jam 3 subuh, kedua kakakku kembali dikejutkan oleh teriakan Bu Sri yang ada di rumahnya. Kakakku yang pada saat itu terlelap tidur di halaman rumah, langsung terbangun dan berlari ke arah rumah Bu Sri dengan keadaan yang panik
sambil membawa senter aluminium yang mereka bawa. Mereka berdua yang panik langsung masuk melewati pintu belakang dan terkejut ketika melihat Busri sudah terbangun dengan nafasnya yang terengah-engah dengan mulutnya yang terus-terusan berkata, "Tidak, aku tidak akan memberikan bayiku," dengan nada yang panik. Wajah Busri pucat, rambutnya acak-acakan dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Dia sedikit tenang ketika melihat kedua kakakku datang. Tak lama, wajahnya langsung tertunduk dan menangis di kamar, sambil terus-terusan berkata dengan nada yang pelan, "Jangan bawa bayiku." Pagi hari menjelang, ibu kembali datang ke rumah Busri dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dirinya seperti merasakan sesuatu yang aneh di dalam rumahnya, seperti ada bau seekor tikus yang mati. Namun setelah dilihat seluruh tempat, tidak ada bangkai di rumah Busri. Busri bercerita bahwa dia bermimpi didatangi oleh seorang nenek tua yang keriput. Wajahnya terlihat pucat dengan urat-urat tipis di sekitar wajahnya. Rambutnya yang putih terurai dengan tubuhnya yang sedikit bungkuk tiba-tiba muncul dan mengusap-usap perutnya secara perlahan. Namun ketika dia sedang mengusap perutnya, nenek itu tiba-tiba meminta bayi yang ada di dalam kandungannya sambil tertawa kecil. Busri menolak dan ingin berusaha untuk kabur dari sana karena wajah nenek itu berubah menjadi menyeramkan. Namun dirinya tidak bisa melakukan hal itu. Tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak, sehingga yang bisa dia lakukan hanya berteriak dan terbangun ketika tepat jam 3 subuh dengan keringat yang membasahi sekujur tubuhnya. Ibu yang mendengarkan hal itu langsung berkata, apakah perlu dia memanggil orang lain untuk menemaninya atau memanggil Paraji, dukun bayi, agar dia tenang lagi? Busri hanya menggelengkan kepala. Dia terlalu canggung meminta tolong selain ibu. Sebagai seorang perantau yang ikut tinggal di kampung suaminya, hanya ibu yang bisa dipercaya karena dia takut kalau hal ini bisa menjadi bahan pergunjingan bagi ibu-ibu sekitar kampung. Tidak apa-apa, Bu, sepertinya itu hanya mimpi buruk. Mungkin aku terlalu khawatir akan orang yang mondar-mandir di depan rumah di malam kemarin, sehingga aku mimpi buruk. Apalagi suamiku akan pulang besok. Jadi ibu nggak perlu khawatir, kata Busri dengan nada yang pelan. Malam selanjutnya Busri mendapatkan mimpi yang sama. Seorang nenek-nenek yang muncul entah dari mana yang datang, dan kembali meminta bayinya untuk diserahkan. Bahkan kali ini, dia sedikit memaksa, dia sedikit meremas perutnya, sehingga Busri merasa kesakitan dalam mimpinya. Mimpinya benar-benar menyiksa, tubuhnya tidak bisa berlari, dan hanya bisa merasakan rasa sakit dari perutnya yang semakin besar. Dia hanya bisa menangis karena di dalam mimpinya karena dia tidak mau menyerahkan anaknya kepada nenek yang muncul di depannya pada saat itu. Busri kembali terbangun tepat jam 3 subuh. Namun dia merasakan hal yang berbeda, rasa sakit yang dia terima di dalam mimpi kini bisa dia rasakan di tempat tidur. Seperti ada bekas remasan tangan yang menarik sesuatu di dalam perutnya dengan sangat keras. Bahkan, dia mencium bau busuk yang sangat menyengat dari ruang tengah. Saking baunya dia langsung menutup hidungnya dengan salah satu tangannya dan mencari asal dari bau tersebut. Betapa terkejutnya dia ketika dia melihat ke arah tirai pembatas kamar dan ruang tengah. Dia melihat sebuah bayangan nenek-nenek yang ditemui dari mimpinya. Tubuhnya yang bungkuk dan menatapnya dari balik tirai sambil tertawa kecil. Busri benar-benar kaget
lampu 5 watt yang menerangi ruangan tengah membuat bayangan itu terlihat dengan sangat jelas. Bu Sri hanya bisa menatap bayangan itu tanpa bisa melakukan apapun. Mulutnya seperti terkunci ketika dia ingin meminta tolong. Apalagi nenek itu seperti sedang melakukan sesuatu. Dia mengangkat tangannya secara perlahan dan rasa sakit yang Bu Sri rasakan semakin terasa. Bu Sri hanya bisa menahan sakit. Nenek itu semakin tertawa, dia semakin senang. Bahkan kepalanya seperti dimiringkan ke kiri dengan salah satu tangannya yang ingin membuka tirai itu secara perlahan. Namun, nenek itu tiba-tiba menghilang, tepat ketika seekor ayam yang ada di sekitar rumah berkokok yang menggema di seluruh kampung. Rasa sakit yang diterima oleh Bu Sri pun menghilang seketika. Akhirnya, Bu Sri baru bisa keluar kamar setelah pagi menjelang. Mang Darman, yang merupakan suami Bu Sri, akhirnya pulang. Itu membuat Bu Sri lega karena dia kini ada yang menemaninya. Bu Sri akhirnya menceritakan apa yang sudah dialami dan meminta Mang Darman menemaninya 3 hari lebih lama sebelum dirinya bekerja kembali bersama Bapak. Mang Darman dan Bapak seringkali mengobrol di luar sampai larut malam ketika mereka di rumah. Kedua kakakku juga sering ikut sambil mendengarkan sandiwara radio yang diputar di malam hari pada tahun tersebut. Karena di kampung pada saat itu tidak ada hiburan seperti TV, maka bersosialisasi dengan tetangga sambil mendengarkan radio adalah satu-satunya di sana. Jam 10 malam tiba, Bapak izin sebentar untuk pulang mengantarkan kedua kakakku untuk tidur dan meninggalkan Mang Darman sendirian. Bapak yang kembali dari rumah terkejut karena Mang Darman seperti sedang mengobrol dengan seseorang, tapi Bapak tidak melihat wujudnya. "Mang, ngobrol sama siapa kamu?" kata Bapak sambil berteriak. Mang Darman langsung berpaling ke arah Bapak yang berjalan mendekat kepadanya. Dan ketika dia menengok lagi ke arah yang sebelumnya, dia kaget. "Pak, lihat nenek-nenek di sini nggak?" katanya dengan nada yang heran. Dia berkata bahwa Mang Darman sendirian di sana setelah tinggal Bapak mengantarkan kedua kakakku pulang. "Hati-hati Mang, takut itu hantu yang gentayangan," kata Bapak sambil menepuk pundaknya. "Jaga istrimu, soalnya yang hamil suka didekati oleh yang seperti itu." Mitos, hantu, makhluk yang menyeramkan memang sudah menjadi cerita yang lumrah apabila kita hidup di kampung. Sehingga wajar Bapak berkata seperti itu. "Nanti Mas simpan gunting di bawah bantal, takut ada apa-apa." Obrolan mereka pun akhirnya mulai berubah. Cerita tentang orang hamil yang diteror hantu akhirnya menjadi bahan obrolan mereka. "Pantesan, si Sri ingin aku nginep lebih lama. Rupanya dia ingin ditemenin, karena beberapa hari ini ada kejadian aneh di rumah," kata Mang Darman. Bapak yang tahu cerita tentang Bu Sri dan keanehan yang dia alami dari Mang Darman, akhirnya menyarankan Mang Darman untuk tinggal di rumah saja untuk sementara. Masalah kenek dia akan mencari orang lain terlebih dahulu untuk menggantikannya selama beberapa hari Mang Darman di rumah. Obrolan mereka terhenti ketika jam 1 malam Bapak pamit pulang karena besok harus berangkat dan mencari kenek pengganti Mang Darman. Mang Darman pun akhirnya pulang ke rumah, beristirahat sambil memikirkan saran dari Bapak tentang menyimpan gunting di bawah bantal istrinya. Semuanya berjalan normal, terutama ketika Bapak berada di dekat Mang Darman. Namun, ketika Mang Darman membuka pintu rumah pada malam itu, suasana rumah tiba-tiba berubah, hening, gelap, menyeramkan sehingga tubuhnya terasa enggan untuk masuk ke dalam. Tubuhnya pun tiba-tiba merinding, seperti ada sesuatu yang ada di dalam rumah. Ketika dia melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah,
bau busuk yang menyengat langsung tercium oleh hidungnya. Benar-benar busuk, seperti bau bangkai hewan yang mati, bau kotoran manusia, juga bau sampah yang tercampur menjadi satu di dalam rumahnya. Tubuhnya tiba-tiba mual, kepalanya langsung pusing, karena selain bau busuk yang menyengat, dia juga merasakan tubuhnya yang terasa berat untuk melangkah. Sepertinya apa yang diobrolkan dengan Bapak kini terjadi kepada keluarganya. Tentang para makhluk yang suka mengganggu orang yang sedang hamil, apalagi istrinya hidup sendirian di rumah ketika dirinya berangkat bersama Bapak. Bukannya takut, Mang Darman malah memberanikan diri untuk masuk. Meskipun bau busuk itu semakin terasa menusuk hidung, namun dia langsung berjalan ke arah kamar untuk menemui istrinya yang masih tertidur. Dia melangkahkan kaki secara perlahan, matanya melirik ke sekitar area rumah yang tiba-tiba berubah dengan cepat. Hawa dingin yang menyebar disertai dengan bau yang tidak sedap, membuat jantungnya sedikit berdetak dengan cepat. Tepat ketika membuka tirai kamarnya, nenek yang ditemui di luar, yang dianggap Bapak sebagai makhluk halus, kini muncul lagi di dalam kamar. Dia berdiri dengan wajahnya menyeringai ke arahnya. Tubuhnya yang bungkuk terlihat sedang mengelus-elus perut Busri secara perlahan. "Jang, bayinya dibawa olehku ya," katanya sambil terkekeh-kekeh kecil. Mang Darman kaget, jantungnya semakin berdetak kencang, tubuhnya kaku ketika nenek itu muncul, tak jauh dari dirinya berdiri. Butuh beberapa detik bagi dirinya untuk tersadar, sehingga tak lama kemudian dia langsung berteriak, bermaksud untuk membangunkan istrinya yang tertidur pulas di sana. "Sri, bangun!" dengan nada yang sangat keras. Teriakan itu seketika membuat nenek itu menghilang. Busri yang sedang tertidur pulas langsung terbangun dan bertanya kepada suaminya, kenapa berteriak di tengah malam. Suaminya langsung mendekat, dia langsung memeluknya tanpa memberitahu apa yang sedang terjadi di sana. Rupanya, kejadian itu tidak muncul dalam satu malam saja selama dia menemani di rumah. Ada saja kejadian aneh yang kini menimpa dirinya dan Busri. Awalnya Mang Darman ingin meminta bantuan Bapak. Karena tidak mungkin dia meminta ibu yang hamil untuk membantunya. Namun karena Bapak sudah berangkat, jadi dirinya tidak bisa meminta tolong kepada siapapun sekarang. Karena tidak mungkin juga dia meminta kakakku yang masih sekolah untuk menemaninya di rumah. Aku masih ingat bagaimana kakakku bercerita tentang Mang Darman yang kurang tidur di setiap paginya. Kakakku bercerita tentang dia yang tiba-tiba membuang bahan makanan yang tiba-tiba membusuk. Padahal Busri dan ibu belanja di tukang sayur yang sama yang melintas di depan rumah. Terkadang kakak juga seringkali mendengar suara gaduh dari dalam rumah. Seperti banyak benda yang dilempar ke sana kemari. Bersamaan dengan suara tertawa, sosok nenek-nenek yang sering terdengar di dalam rumah Busri. Teror itu berlangsung beberapa malam, bahkan semakin hari semakin parah. Seperti banyak burung Korea, serak Jawa, yang suaranya menyeramkan sering hinggap di atas rumahnya. Lalu ketika malam, tiba-tiba lampu yang menerangi depan rumah Busri padam dan nyala dengan sendirinya. Bahkan kondisi Busri yang awalnya senang karena semakin hari perutnya semakin membesar, kini semakin hari semakin lemas, wajahnya semakin pucat. Bahkan beberapa kali dia mengeluh kesakitan. Perutnya yang hamil pun sedikit aneh, tidak seperti ibu yang pada saat itu mengandungku. Perutnya sedikit menggelambir ke bawah, lebih seperti perut Bapak yang penuh.
Dia juga berkata bahwa meskipun perutnya membesar, tapi dia seperti tidak merasakan bayi yang bergerak di dalam layaknya orang hamil pada umumnya. Kakak juga bercerita bahwa beberapa kali ibu memberikan saran untuk ke puskesmas memakai mobil bapak, karena di hari itu bapak pulang ke rumah dan akan bekerja kembali 3 hari kemudian. Namun, tetap Bu Sri dan Mang Darman menolak, karena lagi-lagi biaya jadi permasalahannya. Apalagi jarak dari rumah ke puskesmas lumayan jauh, harus ditempuh oleh mobil selama 1 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang rusak dan berbatu. Sehingga Mang Darman terlalu takut hal itu berpengaruh kepada kondisi bayi yang ada di dalam kandungan istrinya. Tepat di hari Selasa. 1 hari setelah bapak pulang, ada kejadian yang terjadi tanpa sengaja. Kakak pertama dan kedua bersama teman-temannya yang sedang bermain bentengan di depan rumah Bu Sri, secara tidak sengaja menemukan sebuah benda aneh di bawah pohon mangga. Jadi itulah sekilas ceritanya. Bagaimana kelanjutannya? Apa yang ditemukan kakakku? Apakah bayi Bu Sri hilang? Kita tunggu di part 2. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika punya pengalaman atau cerita serupa, kirimkan link videonya di komentar atau email kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tunggu kisah Bu Sri di part selanjutnya.